Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita kembali lagi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ikhlas, dalam rangka kita mendengarkan, membaca jar orang Batapurato, mendengarkan manaqib Syekh Salman Al-Madani atau biografi cerita dari seorang wali besar di negeri Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah termasuk gurunya Datuk Kalangkaya, yaitu Syekh Salman Al-Madani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita dan keluarga kita berataan, rahmat yang sebanyak-banyaknya kepada kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak apa yang perlu ulun jelaskan, nanti ulun jelaskan. Apa yang ada kita baca terus. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih Allah akan segala hambanya, akan orang yang dikehendaki Allah dan menjadikannya sebagai wali Allah wa assasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan dia akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni menghampikan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu amanna alaina bil iman bima jadi anbiya wa auliya min asrarihi rabbaniyah. Yang aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa menurunai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan oleh para nabi Allah dan segala para wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Jadi para wali itu mempunyai sir bahasa Arab atau rahasia yang bangsa ketuhanan, artinya hanya Allah saja, lawan sidin yang tahu. Itu ngarannya rahasia yang bangsa ketuhanan. Di situ yang banyak manusia ini maeterot dua wali-wali itu. Kenapa? Karena inya kada sampai makomnya dua sidin. Yang tahu rahasia itu hanya Allah. Makanya banyak wali-wali itu yang menyeleneh, menyalahi adat. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihul bahiyati saniyah, dan yang ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa salli wa sallim ala man sajada wa marqu Abi Suryani, dan aku mohon rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan Nabi itu masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi, jadi jelaslah kenapa wa idzu qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa ya? Malaikat itu hormat, bukan hormat ke Nabi Adam,
tetapi cahaya yang dikandung terdapat di sulbinya Nabi Adam, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Maulid Simtud Durar, anna awwala syai'in khalaqahullah huwa nurul mudawwi hadhihi surah. Bulan besok dan bulan besoknya, bulan Muharram sama bulan Safar kemungkinan ada di sini. Meraih 2 bulan kemungkinan paling kawajo paling bulan besok namanya ada waktu. Soalnya orang bulan besok insya Allah keberapa atau berapa itu atau keberapa bulan Senin ini ke Sakul Irang, doakan dan selamat Sakul Irang. Nah itu besok ke Muarmontai, Sabtu ke Kota Bangun, Senin ke Sakul Irang. Nah bayangan aja jadi ulun kan webnya ya Pak, bini ditinggal bini ada ditinggal itu ada selamat kita niat silaturahmi, mudah-mudahan dengan berkat tatap muka dua umat Nabi Muhammad SAW ya banyak faedahnya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 163 164 kada salah dijelaskan amalan banyak itu apa katujuh basilaturahmi. Ketujuh basilaturahmi, insya Allah itu menambah amalan panjang umur. Nyatanya paruh kita kannya dimakani keluar ikhlas saja basilaturahmi. Jangan ke keluarga yang sugih laju, ke keluarga yang kada sugih aku sakit paruh nah itu kada ikhlas kan. Nah belum ada jadwal malam Sabtu di Masjid Islamic Center, insya Allah malam Sabtu nih habis maghrib membaca maghrib ini juga. Jadi alhamdulillah masjid ini perdana berbaca maghrib. Alhamdulillah istilah pembuka malam ini di Masjid Al Ikhlas, namanya luar biasa tetapi berat nih kami. Oke, mudah-mudahan kita ikhlas berada. Nah, sekedarnya aja lah kalau mantap jangan berat kalau stop panggah kalau koyuhan darah setengah jam lebih ke apa-apa. Karena tontonnya di YouTube karena ini kini ada di YouTube karena insya Allah. Kan agenda spesial lalu telepon Pak Wiwin kan kemarin. Nah, agenda spesial. Manakib saya. Ahababuna billah kaumun bakau billah wa qasamu billah Allah sesaman waliullah. Jar dulu sebol-sebol menyairakan keistimewaan Sesaman al-Madani. Jadi ibu-ibu wali itu seseorang yang dipilih Allah. Yang tahu wali itu nomor 1 Allah. Wajar aja manusia itu banyak kada tahu 2 wali, banyak diingkari 2 wali. Jangankan yang jauh Pak, yang dekat aja banyak dikisahkan dari guru-guru kita di markab Qura Bahari itu. Tetangganya kada percaya sih itu kekasih Allah. Wajar aja ulama itu banyak yang musuhi yang parah. Sekampung salah-salah keluarga yang musuhi wajar. Nabi siapa musuhi? Abu Jahal. Bujur kada? Itu pamankah mereka? Makanya ulama tafsir, ulama hadis mengatakan arti sahabat itu apa? Rahmati tama'a bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mukminan. Ada pengecualian berkumpul dengan Nabi kita, banyak saat itu berkumpul dengan Nabi kita, tetapi ada yang beriman, ada yang kada. Yang beriman ini ya dipadahi sahabat katanya. Biar keluarga, biar berkumpul, tetapi kada beriman, kada sahabat katanya. Paham tak? Sahabat katanya anti sahabat. Kalau pian padahi dikit-dikit sahabat, beriman kakada ka sahabat, berarti Abu Jahal sahabat Nabi lah. Kada. Pahamnya sudah beda. Perlu dipahami masalah ini nih. Kan orang salah paham masalahnya. Jadi sahabat itu semua yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi aja toh seorang yang hampir
hampir sempurna ciptaan Allah, iya tak banyak memusuhi, keluarga memusuhi. Nah, kita lihat kayak apa akhlak Nabi dua bagiannya, kada membalas. Di Maulid Ad-Dibai dijelaskan in khusima yaqu wa la yu'aqib. Nabi dimusuhi orang memaafkan kada membalas. Kalau kita bangsa pada bahasa orang bangsa ni kemnih ya atau orang apa betul bahasanya gedekatnya kalau kita. Nah, bungolnya kemnih nah tampar nih. Nah, kita kalau Nabi memaafkan dua orang yang memusuhi sidin. Nah, jadi jelas sudah bahwa rahasia Allah itu berbentuk wali Allah. Makanya para wali Allah Ta'ala itu rahasia. Orang-orangnya aja yang tahu artinya. Orang yang tenggelam dalam rahasia itu pasti tahu segala rahasia. Wah, ini bahasa kita bahasa dalam bahasa sastra. Nah, yang alih dipaham. Akhirnya kalau paham alhamdulillah. Kalau ada oh betenang ya kan? Ya nggak pengawal oh betul. Oh tenang. Mudah-mudahan pengawan begini pulang naik habis kesana. Dan yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Al-Madani Khalifah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadi Hasan As-Saman Al-Madani radhiyallahu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah Ta'ala itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkan dengan yakin hatinya bahwasanya orang itu benar-benar wali Allah. Ini nak kenapa jadi makanan diangkat di sini? Kata Bapak pada apa artinya mudah-mudahan berkah kita membaca manaqib. Makanan ini napas banget di muka muntung keguruan, muntung tuan gurunya memandir, muntung gurunya ini kata kata yang dibaca ini orangnya masya Allah berkah. Jadi turun barangnya di sini angkat. Diminum kopi diminum, gulai aja bahir, apa urusannya? Orang jadi salah kopi seakan tuyul jasa kenjin deh. Ya, ini anu ngecek yang bagian-bagian anu tak pedalaman-pedalamannya gitu kan. Nah, amunnya kita rasa kopi yang mantap kopi mah berkat tuan guru bacakan, ada apa ada dulu sih. Lainnya bisa mau dibacakan berkat. Banyu ditiupakan berkat. Lain banyu ditiupakan ditiup oleh tuan guru sama kata ditiup. Biar tukar banyu yang kayak apa aja mahalnya. Dua banyu yang biasa aja tapi karena tiupan tuan guru lain. Dasar lain lalu barokahnya gitu lain lalu. Nah gitu kan. Apa di Quran? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Balik semuanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah gitu kita percaya dengan sesuatu yang kasat mata. Itu ghaib itu yang kita kada melihat. Barokahnya kita kada melihat tapi merasakan. Itulah akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan adalah kebiasaan Syekh Al-Madani itu kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim dan orang yang soleh-soleh dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula beliau suka berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang yang soleh-soleh dan daripada segala orang awam dan khawas. Jadi Syekh Saman masih hidup kala itu, beliau adalah orang yang suka ziarah kubur Rasulullah dan penyayang setiap orang yang mau ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itulah kebiasaan Saman Al-Madani, dan beliau pun sangat menyayangi orang yang thalibul ilmi, orang yang ketujuh menuntut ilmu. Jadi bahari waktu Saman Al-Madani hidup kurang lebih 400-300 tahun yang lalu. Nah itu beliau adalah orang yang suka menyayangi orang penuntut ilmu dan suka ziarah ke kubur Rasulullah SAW. Ekstra time. Ulun jamak sembahyang, jadikan sembahyang. Lulus dah belum lulus. Jamaah kayak di rumahan dengan kau. Dan adalah kebiasaan Saman Al-Madani dari masa kecil beliau hingga sampai khat mursyidnya, dan lagi pula Saman Al-Madani sangat memuliakan ibu bapaknya, lagi pula mengakan musyahadatil wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga beliau meninggalkan daripada adat dan menawan beliau akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Saat Saman Al-Madani waktu kecil, beliau mempunyai keistimewaan yang tidak semua para bocil-bocil sebenarnya, para anak-anak sekarang memiliki keistimewaannya. Beliau tahu makanan yang halal, makanan yang haram. Beliau tahu menjaga makanan yang halal di perut beliau, supaya jangan masuk makanan yang haram. Itu kebiasaan Saman Al-Madani waktu kecil. Ini ngarannya melewati logika kita. Akan-akan mana ada apa-apa kayak itu? Ya lah, akan-akan ini jam kurang yang di butiknya, jam bulan kalau mau masuk di butiknya, itu kan akan bagian ada otak yang kembali masih. Saman Al-Madani Allah Ta'ala berikan kekhususan keistimewaan berupa dewasa sudah sebelum waktunya, kecerdasan di atas rata-rata. Kekanakan ini ya melihat muda, walaupun datuk aja padahal lain ambilnya, yang penting anu jadi tanggung jawab kita di akhirat ya lah. Kekanakan Saman Al-Madani kan mau, nah, itu bahasa kita. Beliau menjaga mulai halus, sudah menjaga parut ini daripada makanan yang halal atau haram. Dan beliau juga suka membanyakan puasa sunnah dan membanyakan riyadhah. Dia udah kira Islamik ini terjadi malam Sabtu nih, kayaknya nelpon tadi dilkan dulu aja. Iya, kosong pang maghrib dilkan ada bapak juga, padahal tuh orang mentai itu Jumat, jadi orang mentai sampai aja itu orang bahajat datang. Kalau kita ingin cepat kabul hajat, ingin cepat dapat rahmat Allah, di kitab Anak halaman 16 juz 1. Jadi apa tadi? Ketujuh dulu. 18 ada juga kata salah. Kita ketujuh dulu kasih sayang doa saudara kita. Insya Allah Allah sayang doa kita. Kalau kita kasih sayang doa saudara kita, insya Allah Allah pun sayang doa kita. Ulang. Pian kasih sayang doa saudara-saudara semuslim pian. Dengan berkat pian kasih sayang doa saudara-saudara semuslim pian, Allah Subhanahu wa taala pun sayang kena doa pian. Bagaimana Allah mau kasih sayang kepada kamu? Wa anta la tarhamu ibadah. Sedangkan engkau kada kasih sayang kepada hamba Allah. Dua hamba Allah kada betagur sapa. Kada tahu hak di orang mata Quran. Acuh di orang apa bahasa Jakarta. Tadabur bahasa Arabnya kepaling-palingan. Kayak apa Tuhan anak mengabulkan doa kita? Jujur kada? Kita kasih sayang dua orang. Kita nih membantu
menakur 2 orang. Satu lagi sangka baik 2 orang. Ditakur, kita disapa orang pada membalas teguran kita sangka baik, mungkinnya corek kan. Nolak corek. Tadinya malah menana, corekan kalau orang. Sangka baik aja. Atau kalau corekan lagi berkelahi 2 bini kah mau kepala. Kacau orang apa dan arah kita. Jadi Imam Ghazali al-qalbu idza istabala bi syai'in qala abain. Di dalam kitab kelas dunia, pegangan ulama dunia Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan dalam juz 3, hati itu kalau sudah sibuk dengan satu sesuatu, yang lain itu kada dipikirkan. Itu sifat hati sudah. Jadi kita sibuk akan hati kita yang kadang-kadang qalbul qulub ini yang kadang-kadang kesana kemari mencari alamat kayak lagu Ayu Ting Ting. Kita sibuk akan hati kita ini, artinya selalu ingat Rasulullah, selalu ingat Allah. Titik sudah, apa lagi? Kayak apakah keadaan ujian yang mencoba kita, aduh sabar tenang santai aja. Yang penting hati kita jangan sampai lalai, jangan sampai luput mengingat Allah dan mengingat Rasulullah. Ada pesan yang ulun bahari rencang benar almarhum Guru Sekuful Madani, terutama waktu Zulhijjah tahun Sesaman Al-Madani. Apa tadi? Baca Jasidin apa? Ini diantara wasiat saya sama Muhammad Madani juga. Barang siapa membaca Allahumma bil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmati sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma jibbu ummata sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut. Tetapi jangan bersekongkol bahari, jangan berpandir masalah dunia. Berwirid itu wirid subuh kok jangan berpandir dulu, bini bingio jangan disauti karena bapak. Kalau di rumah, kalau di masjid kena dulu tutup makan wirid doa, baca doanya langsung Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmati sayyidina Muhammad. Nah, timbul pertanyaan, kalau berimaman makmumat kayak apa? Kalau cukup yang aminakan aja apa yang imam doakan. Nah, itu nyamannya salat berjamaah itu yang nanggung imam. Paham? Kalau kita sendiri, imam kadang baca doa ini subuh, entah imam yang ini kada tahu atau doa ini kada tahu juga, biarnya membaca. Ini sangat dianjurkan benar oleh Guru Sekuful bahari. Ulun berapa kali mendapati hal itu? Berapa kali juga sih ulang ini? Ingat akan baca ya sih Nabi subuh 4 kali. Ada lagi torikohnya yang la ilaha illallah 166, kalau Allah 66, 77 pagi. Ada Josin bari bahari gitu. Cuma ianya ini Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad. Namanya masing-masing berdoa. Karena masing-masing ini kan pasti ke masjid tiap hari. Yalah, ada yang dari, ada yang belum mandi wajib. Nah, macam-macam ya. Nah, itu belum mesti ke masjid tiap hari, kecuali kalau ke masjid. Kurang gaji ya kan? Baca doanya 4 kali, suruh imam Afina. Makmum aminakan karena ya sudah. Makan dia tuh. Imam aja berapa? Anu Bang Guru ya, misalnya nih pertanyaan nyeleneh. Kita berjimah bersetubuh 2 bini. Lalu yang laki ini baca Bismillahirrahmanirrahim aja. Yang bini perlulah membaca dulu sekali jahat aja. Cukup lakinya baca atau bini salah satunya jadinya sudah itu di kitab anak dibahas. Menjatuhkan hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Cukup satu yang mengerjakan, buku yang lain aman. Satunya mengerjakan, yang lain aman, dan sebab satu ini selamat yang lain. Jadi pian membaca waktu mau berjimah bersetubuh 2 istri, Bismillahirrahmanirrahim. Istri kalau membaca tidak apa-apa. Atau istri yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, piannya kalau baca tidak apa-apa. Yang salah itu kalau membaca asal buka salawat sudah gelap dunia. Nah, ya anak. Iya, gelap dunia sudah. Nah, pembacaan paling kata Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi kita banyaknya ada bacanya ya siap. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan. Baca tanah. Itu bacaannya.
Jadi setan kalau empat kita show dua ini setan itu karena kawan. Ya mereka kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari Jibril yang Muhammad, wahai Muhammad, aku kada bisa meninggalkan apa-apa aja Bismillahirrahmanirrahim. Sejak unzil ala abika Adam, sejak aku diturunkan kepada datuk Nabi Adam alaihissalam, sampai lorong kami aku turun ke wahyu, kada bisa aku kada Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kendaraan, nunggang kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Amanahkan selalu. Dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud dari Anatul Talibin lagi, halaman 10, ya Abdullah bin Mas'ud, khazanatun nar tis'ata asyar, 19 adalah pintu neraka, khazanat neraka. Bismillahirrahmanirrahim secara harfiahnya aja sidin 19 huruf. Nah, mandawa ma'alaih, orang yang mengakalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, barangkali dengan berkakinya ketujuh membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu menjadi penghalang inya masuk neraka. Ini ada aja sebab kita selamat gitu, walaupun sebabnya itu kecil. Siapa tahu ketujuh Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillah pang guru, nah itu riwayatnya ulun kan ada mendapat pang. Yang ulun dapat ini Bismillahirrahmanirrahim. Jibril aja memadahi Nabi, aku apa-apa aja Muhammad pasti pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ada kisah mau ini, ada kisah Bahari. Kisah guru mata pura Bahari. Gurunya ini bolangnya ganal. Guru dua maling disasahi warga. Gurunya lagi mahayal di tepi laut. Mahayal apakah ada tahu juga. Lalu maling minta amalan. Tuan guru berikan turun amalan supaya kau nyeberang laut, supaya kau berjalan di atas air laut. Wah, kayak Naruto. Jadi bagiannya tuh punya kawan. Lalu apa guru itu, tuan guru yang subhanallah iseng-iseng aja masih amalan, ikan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar dibacanya Pak Kone. Malik membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kawatnya berang di atas laut. Akhirnya Allah berjalan di atas laut, buka lagi. Akhirnya para orang kampung pada menyesali Malik itu karena sudah nyeberang di lautan. Akhirnya bertakun sama guru yang membalik tadi, ya tuan gurunya, malingnya kau nyeberang berdiri berjalan di atas air laut. Masa aku nih yang ngasih amalannya kada bisa. Tatkala gurunya membaca amalan Bismillahirrahmanirrahim dengan pegang Bismillah, ada keraguan sedikit di hati, tercampur juga. Timbul serban aja pamit. Mau serban itu kada yakin, ada ya yakin. Jadi ilmu ini kan ngeri, ilmu ini bisa mencelakakan kita, bisa juga menolak kita beruntung dunia akhirat, tergantung diri kita. Makanya keyakinan itu perlu. Lihat agama lain, inya meditasi loh. Kenapa meditasi? Menambah keyakinan di dalam hati. Jadi inya kalau tersentuh api kada panas, inya yakin api itu kada panas. Kalau ada kehendak yang kuasa, ini kada panas. Itu hebatnya. Ya kita adalah bagian kita nih, nah. Ya kita nih yang kada nyaman halwat, kalau bagiannya itu nyaman meditasi. Lihat orang berhalwat menjadi wali banyak. Lulus tes, yakinnya luar biasa. Kurus kumpul halwatnya ngeri, puji dina halwatnya. Bahari. Ada makanan bernyawa, kalau biasa makan sayur aja, roti, itu jadi makan. Makan 10 hari, ada 10 halwatnya kayak lu kegesan. Kurus kumpul paling harap halwat sana. Nomor
nomor satu bahal waktu terus kumpul paling harap puji dina lagi. Puji dina itu artinya halwat setahu ulun ya yang paling harap sudah ya diantaranya tadi makan yang kada bernyawa, bukan seminggu tapi 40 hari kan menahan nafsu ini makan sayur itu juga kayak pak guru kita guru sekolah kita nih maklumnya aja minta di akhiratnya minta sidin aja terus kumpul gitu. Siapa di sini ulamanya? Atau botol dan kita selamat sekeluargaan dunia akhirat berataan pandang lagi lah. Saya dah setengah jam lebih dah. Dan setengah daripada karamah Syekh Muhammad Samad Al-Madani yang dihabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in, dan katanya ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega atau awan sangat hitam. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam, maka aku sangatlah takut habis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak ya Samman, ya Samman, ya Samman 3 kali. Maka tatkala aku selesai berteriak sehabis-habis suaraku dengan teriakan ya Samman, ya Samman, ya Samman 3 kali, aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku yang hampir karam tadi. Jakanya tak bagian Titanic nih, bagian ahli musyahadah, ahli torekoh, kayak bagian Matapura, bagian kita Kalsel. Anak tenggelam kapal Titanic, ya kayak Samman soal selamat. Ya kan, kita orang lucu Islami dah. Jakarta buku ciak ya sama, ya atau sinar ya kubro, ya kerja kubro itu kan. Karena bagian itu ahli darab, ahli darab itu artinya kalau kita panggil, insya Allah datang, asal yakin. Kesusahan kita panggil, kita seru nama beliau, sinar ya kubro, Abu Bakar Gresik, yang hanya dahulu ini, saya sama Al-Madani itu ahli darab. Artinya mendapati kita asik kita yakin. Ya kada yakin ini mah kada yakin itu mah. Lalu 2 orang yang berjalan di atas air tadi, satu memegang sebelah kanan, satu memegang sebelah kiri. Kapalnya yang hampir karam tadi di tengah laut. Maka selamatlah kapalnya sampai terdampar di tepian daratan dengan berkah karamah Tuan Syekh Muhammad Samad Al-Madani. Ini murid-murid beliau yang mengalami sendiri karomah Syekh Samad Al-Madani. Dan banyak sekali lagi karamah-karamah yang tidak bisa disebutkan. Apalagi biar kalau ke Martapura bagian itu bagian Syekh Samad Al-Madani berarti kita. Bini lahir selamat, benajar minta bacakan manakib. Itu di Martapura. Di mana aja? Pada bayinya, namun teh kalau sungainya. Pada bayi, namun teh sungai, banjir mesinnya sama aja juga. Nah, bukan mengharapkan, artinya kita beradab 2 hamba Allah. Ini nah hamba Allah dekat dengan Allah, kita berpegang salah ada. Biar ada dekat 2 bupati, berpegang biar belum adalah menghormati dia, masyarakat. Itu sama kita 2 balik itu hukumnya kayak kita menghormati Allah dengan cara apa? Menghormati kekasih Allah. Paham kan? Nah, pegang kita. Nah, ini Nabi saya Pak Tuhan. Kalau kita pegang, Tuhanlah yang ada loh. Yang kalinya tawassul harus paham. Kita jadi muli orangnya itu. Kadang-kadang dipukuli orang, lain aliran akhirnya ampih pemulitan, ampih baca manakib, ampih bertahlilan, kitanya yang mungul. Suruh hadapi orang tua 2 guru yang pintar juga, guru yang kuat akidahnya. Jangan kita takutnya kalau kita kalah mampus kita. Hati-hati lah kita. Belum kada menyinggung siapa-siapa. Kita kalau memperkuat kita juga.
Ulun tidak nyinggung siapa-siapa, ulun nih orangnya mencari aman selalu, ya kan? Kalau bisa cari aman, bawa tenang. Nah, bawa tenang aja kita musuh harap tenang masalahnya. Nah, ya terakhir, adapun syarat kita mendapatkan doa karamah dua syaratnya. Yang pertama, hati kita harus yakin bahwa orang yang kita tawassul, orang yang kita percaya itu adalah wali Allah. Yang pertama tadi apa? Hati kita harus yakin. Meyakinkan hati kita bahwa orang itu adalah wali Allah. Sekali-kali jangan mungkir kita kepadanya. Jadi hati itu harus yakin ini nawali makaramah, ini nawali Allah, karamah sini luar biasa. Insya Allah kabul dengan berkat sini itu kekasih Allah. Itu aja simpel aja sebenarnya. Kalau yang kada yakin dengan kabul, sekalipun dia berada dua wali itu 100 tahun, tapi kada yakin kamu kabul. Kisah Malik tadi lo tak kayak sudah. Tiba-tiba bunyi si kisah aja Malik tak, tapi dia yakin kabul. Kau ini barang di atas air. Malik aja. Luar biasa, malam ini kita mendapatkan pelajarannya. Ini suatu kaidah kalau saya mengalami kehidupan saya sama pada tiap tahun sekali, alhamdulillah kita pas membaca manaqib sidin pas bulan Dzulhijjah. Pian kalau kata pola rame tiap malam tuh baik baca pohon berhajat di rumah di musola di masjid baca manaqib Syekh Saman Al-Madani rame pada Jumat Tempura tuh. Ya coba pian Jumat Tempura saya rame kalau Dzulhijjah rame acara besar-besaran kami itu ribuan orang besar-besaran wani hangit. Jangan rantai wani hangit mengeluarkan duit itu bukannya mengatakan ada artinya kita gembira dan kekasih Allah. Mudah-mudahan dengan berkat kita gembira dan kekasih Allah, kekasih Allah yang kita gembira atau gembira dan sebab kita gembira. Jujur kada? Kita gembira dengan Rasulullah, kan Rasulullah gembira, kada? Gembira Rasulullah tuh. Hati Rasulullah tuh 3 kali lipat dari kita. Kasih sayangnya kada gampangan. Kalau dikisahkan ya Rasulullah biar masya Allah banget. Kada ada apa la yuballu taqrar wa bikasrat taridat, kada pesan-pesannya. Jadi jangan sampai kita meragukan siapapun wali yang kita percaya bahwa Sidin itu wali Allah. Ya, mudah-mudahan ada berkahnya dalam pembacaan manaqib malam ini. Habis ini kita baca doanya, hanya kita tahlil sebentar, kita hadiahkan kepada Syekh Saman Al-Madani dan kepada para orang tua kita yang telah meninggal dunia dan semua yang pernah mengisi atau berjasa di Masjid Al-Ikhlas ini. Al-Fatihah.